Selamat pagi ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom, Shalom. apa kabar? Puji Tuhan, pada siang hari ini kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita rindu kebaikan Tuhan dinyatakan pada siang hari ini. Kita rindu memuji, menyembah, mengagungkan namanya. Sebab Dia Allah yang layak dipuja. Haleluya. Yesus kami puja. Sama-sama berdoa.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat hari dan waktu yang Kau berikan bagi kami. Masih bisa beribadah bersama-sama. Ini semua karena kasih kemurahan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Meskipun dalam jarak yang terbatas, tapi kami tahu kami punya Tuhan yang tidak terbatas, mampu melawati kami satu persatu pada saat ini. Tuhan, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur dan kami bangga memiliki Engkau ya Bapa. Dan pada siang hari ini kami mau memulaikan ibadah kami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus ibadah ini dari awal, pertengahan, bahkan sampai akhir. Kami serahkan semua biar Engkau turut campur tangan Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus boleh berkenan di tengah-tengah ibadah ini dan memberkati bagi mereka yang mendengarnya Bapa. Meskipun secara online, tapi kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur tiada henti dan putusnya. Karena kebahagiaan ini kami boleh mengucap syukur. Engkau memelihara kami sebagaimana kami masih ada sampai saat ini Tuhan. Sungguh luar biasa Engkau bagi kami Bapa. Dalam acara wanita pada siang hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami mau memuji, menyembah-Mu dengan hati yang tulus dari kehidupan kami untuk menaikkan syukur kami ke hadirat-Mu. Karena kami tahu hanya Engkau lah Allah yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Bahkan kami muliakan di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah Kau pakai hamba-hamba-Mu, pembawa acara, singer semuanya, bahkan membawa firman Tuhan. Kau urapi dia dengan suara-Mu Bapa, gantikan dia dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Biarlah bukan dia yang berbicara, tapi Engkau sendiri yang berbicara. Melawati setiap orang ibu-ibu yang mau mendengar, bahkan duduk diam mendengarkan suara-Mu. Menjadi jawaban bagi ibu-ibu pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu baiknya Engkau di tengah-tengah kehidupan kami Bapa. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Biarlah ibadah ini kami serahkan dari semuanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang berkuasa dan mengambil alih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari ibu-ibu, kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk hadirat Allah yang kudus. Kita buka hati kita, pikiran kita untuk menyembah, mengagungkan namanya. Haleluya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Sebab Dia Allah yang layak dipuji, layak terima glory dari hati kita. Kita mau katakan, nyanyi glory. Haleluya. Glory.
hadirat Tuhan. Kita terus memuji namanya, sebab Dia Allah yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tapi Dia Allah yang mengerti hati kita. Haleluya. Kita mau katakan apa yang kau dengar, lihat tiba saatnya kita akan bersekutu dengan kebenaran firman yang meneguhkan, menguatkan hati kita. Good.
kita berdoa untuk firman Tuhan. Segala puji syukur bagimu Tuhan, kalau pada siang hari ini kami boleh ada, kami sudah memuji Engkau dan memuliakan Engkau Tuhan melalui puji-pujian kami. Inilah ucapan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu, karena Engkau Allah yang baik, Engkau luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Khususnya Tuhan kaum wanita yang ada di Antioquia, begitu juga Tuhan yang mendengarkan channel itu Antioquia. Tuhan terima kasih semua atas segala berkat pimpinan-Mu buat kami, sehingga boleh kami Tuhan beribadah melalui online. Terpujilah Engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan, sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan di dalam hati kami boleh berakar dan berbuah. Pakailah hamba-Mu Tuhan yang membawakan firman-Mu menjadi berkat guna hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu Tuhan boleh kami, iman kami boleh lebih dekat kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan firman-Mu menguatkan kami satu persatu, keluarga Libertas keluarga Tuhan. Dengan melalui firman-Mu Tuhan, boleh kami dengan kuasa yang daripada-Mu senantiasa ada di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Tuhan selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom kaum wanita GPDI Antioquia yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita dapat bertemu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Tuhan berikan kita kesempatan lagi untuk dapat beribadah meskipun sangat terbatas mungkin keadaan kita hanya bisa bertemu jarak jauh, tapi kita tahu Allah ada bersama-sama dengan kita dan Dia akan memberkati ibadah kita, Dia akan memberkati pelayanan pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Puji Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus kaum wanita di GPD Antioquia atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk dapat membagikan sedikit dari firman Tuhan yang saya harapkan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan. Mari ibu-ibu kita akan membuka Alkitab kita di dalam Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan. Kaum ibu, hari ini saya memberikan tema hidup sebagai ciptaan baru dalam sharing firman Tuhan. Nah, Efesus 2 ayat 10 ini dengan jelas menyampaikan kepada kita semua siapa identitas kita, kemudian apa tujuan hidup kita, dan bagaimana cara hidup kita. Jadi kalau kita lihat dalam ayat ini, maka yang pertama-tama dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi kata-kata buatan Allah itu dapat diartikan sebagai milik Allah. Ya, biasanya kalau kita misalnya katakanlah menciptakan lagu gitu ya, sebuah lagu. Nah, itu bisa dikatakan bahwa lagu itu adalah milik si penciptanya gitu. Jadi hak cipta itu ada di pencipta lagu itu. Nah, ayat ini katakan bahwa kita adalah buatan Allah, kita adalah ciptaan Allah. Jadi kita ini adalah milik Allah. Itu adalah identitas kita. Ya, jadi Efesus 2 ayat 10 ini dengan tegas mengatakan kepada kita bahwa kita ini adalah milik Allah. Milik Allah yang seperti apa? Diciptakan dalam Kristus Yesus. Diciptakan dalam Kristus Yesus itu artinya menjadi ciptaan baru. Jadi kita adalah milik Allah, kita adalah buatan Allah, kita adalah ciptaan baru. Jadi itu identitas kita
ya kaum ibu. Kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus sebagai ciptaan yang baru. Nah, kemudian dari ayat ini kita bisa melihat juga apa tujuan hidup kita. Nah, di sini dikatakan melakukan pekerjaan baik. Melakukan pekerjaan baik. Jadi di sini juga dijelaskan dengan identitas kita sebagai buatan Allah, kita itu diciptakan ya menjadi ciptaan baru itu dengan tujuan apa? Apa sih tujuan hidup kita? Yaitu melakukan pekerjaan yang baik. Ya. Nah, pekerjaan baik apa? Pekerjaan baik yang telah disiapkan Allah sebelumnya. Ayat ini luar biasa, saudara. Waktu saya membaca ayat ini rasanya luar biasa gitu. Jadi kita diciptakan untuk satu pekerjaan yang sebenarnya telah disiapkan oleh Allah. Gitu. Jadi kita sebenarnya tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir akan aduh apa sih gitu ya, apa sih, bagaimana sih nanti hidup saya, bagaimana ke depan nanti. Karena sebenarnya tujuan hidup kita adalah melakukan pekerjaan baik yang telah disiapkan Allah sebelumnya. Jadi Allah bahkan telah menyiapkan sebelumnya, sebelum kita tahu, sebelum kita menjalani hal itu semua telah disiapkan oleh Allah. Jadi tujuan hidup kita juga jelas kalau menurut ayat ini, sebagai buatan Allah, kita dibuat ya, kita menjadi milik Allah yang melakukan pekerjaan Allah. Apa itu pekerjaan Allah? Pekerjaan yang baik itu apa? Ya. Filipi 1 ayat 6. Mari kita buka. Filipi 1 ayat 6 katakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi kalau dari ayat ini kita melihat bahwa pekerjaan baik yang disiapkan oleh Allah itu sifatnya kekal. Jadi dikatakan di sini Dia yang telah memulai, Dia juga yang akan menyelesaikannya. Jadi sifatnya kekal, sifatnya sempurna, sifatnya tuntas. Ya. Apa itu? Apa sih pekerjaan Allah yang sempurna itu? Yaitu keselamatan manusia. Ya, jadi penebusan manusia. Hidup yang kekal bagi manusia. Jadi itu tujuan hidup kita sebagai buatan Allah ya, ibu-ibu, adalah untuk mewujudkan rencana Allah, untuk mewujudkan pekerjaan Allah, yaitu keselamatan yang kekal. Nah, kemudian yang ketiga dari ayat ini dikatakan supaya kita hidup di dalamnya. Jadi, karena kita ini buatan Allah, kita milik Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus sebagai ciptaan baru untuk melakukan pekerjaan yang baik, untuk mewujudkan rencana Allah, yaitu keselamatan yang kekal yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan mau kita hidup di dalam pekerjaan Allah itu. Hidup sebagai ciptaan baru, hidup dalam kehendak Allah, bukan di luar kehendak Allah. Hidup untuk mewujudkan rencana Allah. Jadi itulah cara hidup kita sebagai ciptaan baru ini, ya, ibu-ibu, sebagai buatan Allah, sebagai milik Allah. Tujuan hidup kita adalah mewujudkan rencana Allah. Cara hidup kita adalah hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, bagaimana hidup sebagai ciptaan baru? Barangkali sekarang, apa sih sebenarnya hidup sebagai ciptaan baru? Mari kita lihat dalam Kolose 1 ayat 10 sampai 12. Dalam Kolose 1 ayat 10 sampai 12 dikatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ibu-ibu,
kalau saya sarikan dari ayat ini, maka ada 4 hal, ya, ada 4 hal hidup sebagai ciptaan baru. Bagaimana hidup sebagai ciptaan baru? Hidup layak di hadapan Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan. Yaitu yang pertama, memberi buah. Ya, kalau dari ayat 10 dikatakan memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Kemudian bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, bertumbuh dalam iman, ya. Kemudian yang ketiga, menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Jadi di dalam ayat 11 dikatakan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, mengucap syukur dengan sukacita. Jadi 4 hal ini yang menjadi inti di dalam kehidupan kita sebagai ciptaan baru. Memberi buah, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, bertumbuh dalam iman, menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, serta mengucap syukur dengan sukacita. Nah, kaum ibu, saya ingin mengajak kita semua melihat kisah Rut sebagai contoh dari seorang wanita yang hidup sebagai ciptaan baru. Ya, nanti kita tidak perlu baca seluruh ayat, dan saya yakin kaum ibu juga pasti hafal tentang kisah Rut inilah. Secara garis besar kita semua tahu kisah Rut ini seperti apa. Dia tadinya orang asing, ya, yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi kemudian menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan, seorang ciptaan baru. Dia seorang Moab, ya. Nah, kalau Alkitab katakan gitu, memang Moab ini adalah bangsa asing, ya. Jadi bahkan perkawinan, bahkan bangsa Israel pun dilarang gitu untuk mengambil istri orang Moab gitu, ya. Karena barangkali orang Moab ini memang bukan menyembah Allah. Kalau ibu-ibu pernah membaca, mereka itu memiliki punya satu dewa, ya, satu dewa yang disebut dewa Kamos. Nah, dan bagaimana penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsa ini gitu dalam beribadah kepada dewa ini gitu, bentuknya itu menjadi satu kekejian bagi Allah. Jadi memang bangsa Moab atau orang Moab gitu itu memang bukan bangsa yang diperkenan oleh Allah. Tapi Rut itu adalah seorang Moab. Dia masuk ke dalam perkawinan gitu dengan dengan seorang Israel, ya, seorang pria Israel. Nah, kalau kita lihat, ya, dalam itu setelah suaminya meninggal, kemudian dia memutuskan untuk mengikuti mertuanya Naomi itu ke Bethlehem. Jadi kita bisa mengambil contoh Rut ini sebagai seorang yang ciptaan baru gitu. Jadi dia meninggalkan hidup yang lama, ya, meninggalkan barangkali latar belakangnya mungkin waktu dia masih kecil, ya. Kalau saya membayangkan kalau di zaman dulu kan barangkali usia perkawinan tuh muda gitu, ya, masih muda gitu sudah menikah gitu. Mungkin dia menikah umur 17 tahun mungkin, ya. Nah, dia mungkin selama dia dari anak-anak, ya, sampai dia barangkali masuk pada pernikahan, dia itu barangkali diajak beribadah gitu oleh orang tuanya gitu, atau oleh keluarganya itu, ya, kepada dewa yang menjadi sembahannya orang Moab gitu. Jadi itu barangkali latar belakangnya Rut gitu, meskipun Alkitab tidak menceritakan bagaimana secara detail gitu, ya, bagaimana sih latar belakang Rut waktu masih kecil gitu. Tapi barangkali sebagai bangsa Moab, ya, dia itu tidak percaya kepada Allah. Tetapi kemudian dia mengambil keputusan untuk mengikut Allah, untuk percaya kepada Tuhan, ya. Kalau kita lihat dalam Rut 1 ayat 16 sampai 17, disitu dikatakan, tetapi kata Rut,
Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Jadi komitmennya Ruth gitu untuk masuk, katakanlah kalau barangkali kalau sekarang kita bilang masuk Kristen gitu ya, tadinya tidak percaya kemudian menjadi orang Kristen, itu kuat sekali ya. Jadi dia memilih untuk percaya kepada Tuhan. Nah, saya lambangkan atau Ruth menjadi lambang dari seorang yang menjadi ciptaan baru. Ya, tadinya tidak mengenal Allah, kemudian dia masuk ke dalam satu hidup yang baru, menjadi seorang yang percaya kepada Allah. Jadi itulah Ruth. Nah, apa yang akan Ruth hadapi sebagai ciptaan baru itu barangkali bagaimana sih jalan hidup Ruth? Ya, ketika dia menjadi ciptaan baru, ketika dia mengambil keputusan untuk percaya kepada Allah, ketika dia mengambil keputusan untuk mengikuti Naomi ke Bethlehem, bahkan dia bilang tidak akan ada apapun yang akan memisahkan aku daripada kamu selain maut. Ya, jadi dia betul-betul sudah putuskan gitu. Nah, kehidupan seperti apa sih gitu yang akan dia hadapi? Ya, sebagai ciptaan baru ini, sebagai orang yang percaya kepada Allah. Nah, ibu-ibu, saya yakin ya bahwa Ruth sudah tahu apa gitu ya. Barangkali secara jasmani dia sudah tahu bahwa hidup yang akan dia hadapi ke depan ini bukan hidup yang mudah, tapi hidup yang sukar. Ya. Kita bisa lihat di dalam Rut 1 ayat 11 sampai 13 ya. Ketika Orpa dan Ruth masih baru berjalan awal gitu bersama dengan Naomi. Nah, kemudian Naomi kan berkata, tapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Nah, saya yakin Ruth sudah tahu apa yang akan dia hadapi pada saat dia mengambil keputusan mengikuti Naomi kembali ke Bethlehem. Karena Naomi menyuruh dia pulang gitu dengan alasan bahwa ya kamu mungkin tidak akan bisa mendapat suami lagi gitu kalau kamu ikut aku. Masa kamu harus menahan diri untuk tidak mendapatkan suami? Ya, barangkali karena mereka masih muda ya, mungkin Orpa dan Ruth saat itu. Jadi kalau tadi misalnya mereka menikah umur 17 tahun gitu ya, 10 tahun kemudian pada saat suami mereka meninggal, berarti umurnya baru 27 tahun ya, masih muda gitu. Jadi Naomi suruh mereka pulang, tapi Ruth tidak mau pulang meskipun dia tahu ya, meskipun dia tahu gitu kalau dia tangkap dari Naomi, oh ya mungkin saya tidak akan punya suami lagi gitu. Tapi toh dia tetap pada pendiriannya untuk percaya kepada Allah. Ya, jadi secara jasmani kalau menurut saya Ruth sudah tahu hidup apa sih gitu yang akan dia hadapi gitu. Ketika dia percaya kepada Tuhan, dia tahu bahwa hidupnya itu tidak akan gampang tapi akan susah. Nah, kita juga bisa lihat di dalam Rut 2 ayat 11 ya. Di sini dikatakan, Boas menjawab,
Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Nah, pergi kepada satu tempat yang tidak kita kenal, itu barangkali susah ya. Apalagi kalau tidak ada keluarga. Itu saya yakin tidak mudah gitu ya. Kita tidak punya teman, kehidupan sosial kita barangkali sangat terbatas. Kalau di sini dikatakan pada bangsa yang tidak kamu kenal, jadi asing gitu. Nah, ini juga barangkali Ruth sudah tahu gitu bahwa wah, ini cara hidup yang ada di depan dia itu adalah hidup yang tidak mudah ya, secara jasmani tidak akan mudah. Itu dari Ruth. Tapi bagaimana dari Allah? Ya. Ibu-ibu, kalau saya melihat, kalau kita kembali kepada kepada Efesus 2 ayat 10 ya, ayat utama kita. Maka kalau di situ saya yakin bahwa Allah telah menyiapkan pekerjaannya untuk Ruth. Ya. Kalau kita melihat gitu hasilnya, kemudian gitu Ruth itu kemudian menikah dengan siapa, dan kemudian dia bahkan menjadi nenek buyutnya Daud, raja terbesar Israel. Itu secara jasmani pasti Ruth tidak tahu. Tapi Allah sudah tahu, Allah sudah menyiapkan pekerjaan yang baik itu. Ya, bahwa nanti dia orang Moab, ya, orang asing, orang yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan, itu akan menurunkan Raja Israel, raja yang terbesar. Bahkan kalau diurut lagi ke bawah, dia akan menjadi katakanlah nenek moyangnya juru selamat dunia ini. Itu Ruth ya pastinya tidak tahu ya pada saat itu. Tapi Allah telah menyiapkan pekerjaan yang baik ini, keselamatan, karya penebusan. Ya, kalau kita lihat pada akhirnya nanti Ruth dan Naomi memang ditebus. Jadi karya penebusan ini sudah disiapkan oleh Allah, pekerjaan penebusan ini sudah disiapkan oleh Allah. Tapi bagaimana hasilnya, itu saya yakin memang tergantung bagaimana Ruth menjalani hidupnya sebagai ciptaan baru. Nah, kalau kita melihat gitu, merefer kepada Kolose 1 ayat 10-12 sampai 12 tadi yang ada 4 hal, maka Ruth memang menjalani hidupnya sebagai ciptaan baru. Itu pertama-tama memang dia memberi buah. Ya. Kita lihat apa sih artinya memberi buah? Kalau dalam satu ayat, banyak sekali dalam sejumlah pemahaman atau sejumlah penjelasan atau khotbah-khotbah, itu memberi buah itu artinya menjadi berkat, ya, menjadi saksi atau melayani Tuhan. Nah, inilah yang dilakukan oleh Ruth. Dia memang memberi buah. Kalau kita lihat dalam Ruth 2 ayat 11 tadi, ya, Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Jadi ini kayaknya kabarnya sudah kemana-mana gitu. Orang sudah menyaksikan apa yang dilakukan oleh Ruth. Jadi saya yakin sebagai ciptaan baru, Ruth itu sudah melakukan hal ini, yaitu memberi buah. Ya, dengan dia melayani Naomi, dengan dia menjadi berkat untuk Naomi, ya. Dia itu sudah memberi buah. Dia menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Kalau kita lihat di ayat 15 ini, oh maaf, bukan di ayat 15 di sini, tapi di ayat 5, Rut 4 ayat 15. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Ya, jadi Ruth memang sudah memberi buah, dia sudah menjadi berkat. Dia sudah menjadi berkat bagi Naomi. Dan kemudian
kehidupannya itu boleh menjadi saksi, ya, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bagaimana di sini dikatakan bahwa dia lebih berharga, ya, dia lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Ya, anak laki-laki itu penting sekali, ya, karena di Israel itu anak laki-laki lah yang mewarisi harta, yang mewarisi warisan-warisan keluarga, yang milik pusaka, yang turun-temurun itu ada di anak laki-laki. Kalau kita melihat silsilah bangsa Israel atau keluarga-keluarga gitu atau suku-suku, itu selalu memang disebut adalah nama laki-laki, ya. Jadi memang laki-laki itu sangat berharga. Tapi di sini dikatakan bahwa Ruth itu lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Ya, jadi luar biasa ini buah yang dihasilkan oleh Ruth sebagai ciptaan baru. Dan yang kedua, bertumbuh dalam iman. Ya, barangkali ini saya tidak akan jelaskan secara rinci, tapi ibu-ibu kita bisa melihat bahwa sepanjang kisah Ruth, ya, yang terdiri dari 4 pasal ini, itu memang menunjukkan pertumbuhan iman, ya, ketaatan Ruth kepada apa yang dikatakan oleh Naomi. Ya, apa yang dikatakan oleh Boas, kalau kita lihat, ya, pada saat dia bercakap dengan Boas, kemudian Boas menyuruhnya untuk menunggu, untuk tenang gitu, ya. Nah, itu dia lakukan itu semua. Ya, jadi dari seluruh kisah ini kita melihat bagaimana Ruth itu taat, dia bertumbuh dalam iman. Dia tidak menentang, misalnya diminta apa, ya dia tidak menentang itu. Dia menuruti saja gitu apa yang dikatakan oleh Naomi, ya. Apa yang disuruh. Jadi di sini dia bertumbuh dalam iman, yaitu yang dilakukan oleh Ruth sebagai ciptaan baru. Nah, kemudian yang ketiga, menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Nah, ibu-ibu, saya membayangkan hidup Ruth dan Naomi ini sebagai satu hidup yang sukar. Ya, kalau tadi di awal saya sempat katakan bahwa ya mungkin secara jasmani dia kan, Naomi sudah bilang, kayaknya saya tidak mungkin lagi memberi kalian itu anak laki-laki untuk menjadi suami gitu. Jadi dia tidak mungkin saja tidak bersuami lagi gitu, ya. Karena di satu sisi juga bangsa Israel kan dilarang gitu menikah dengan orang Moab. Ya. Tapi satu juga yang saya lihat di dalam keluarga ini, ya, di dalam keluarga Naomi dan Ruth, ya, waktu mereka kembali ke Bethlehem, tidak ada laki-laki di dalam keluarga mereka. Nah, padahal laki-laki itu istilahnya itu adalah breadwinner, ya, atau pencari nafkah. Dalam keluarga mereka ini tidak ada pencari nafkah. Jadi itu satu hidup yang sangat berat, ya. Kalau orang Muslim itu selalu bilang anak yatim, ya, di Alkitab juga ada disebutkan gitu. Anak yatim itu kan anak yang sudah tidak punya ayah gitu, ya. Jadi di dalam keluarganya itu tidak ada pencari nafkahnya gitu. Nah, inilah yang dihadapi oleh Ruth dan Naomi. Di dalam keluarga mereka tidak ada pencari nafkah. Tapi kemudian siapa yang mencari nafkah? Ya, Ruth. Ruth ini menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, karena dia tahu tidak ada yang bisa mencari nafkah. Dialah yang mengajukan diri untuk mencari nafkah, ya. Kalau kita lihat di dalam Rut 2 ayat 2, ya. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Dia mengajukan diri, ya sudah, saya saja yang menjadi pencari nafkah, ya. Nah, ini juga saya juga melihat kalau ditarik lagi mundur ke belakang, ya, kaum ibu ini
Dia sudah tahu kehidupan jasmani seperti inilah yang akan dihadapi. Tidak ada yang akan menjadi pencari nafkah di keluarga mereka. Tapi toh dia tetap memutuskan untuk datang ke Bethlehem dan mengikuti Naomi ya. Jadi dia menanggung dengan segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kenapa? Kalau kita lihat di dalam ayat 7 dikatakan, tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Kalau di ayat 17 dikatakan, maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Ya. Dan kemudian bisa kita lihat juga di ayat 23. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Jadi Rut melakukan pekerjaan ini gitu ya, sebagai pencari nafkah di dalam keluarga ini, itu dengan tekun dan sabar. Dia bekerja dari pagi sampai petang. Dan kalau di sini dikatakan oleh para penyabit-penyabit itu ya, penyabit-penyabit atau mandornya Boas ya, mandor yang dimiliki oleh Boas, itu dia tidak berhenti, tidak sekalipun berhenti gitu. Di luar biasa Rut ini ya, dia tekun, sabar, menanggung hal ini. Bayangkan kaum ibu ya, dia sudah tahu apa yang akan dihadapi di depan, dia tidak mundur. Dia lakukan pekerjaan ini dengan tekun dan sabar. Bekerja dari pagi sampai petang ya, kalau di sini dikatakan supaya ada makanan di rumah. Ya di sini dikatakan kalau dilihat seeva itu, satu eva itu kalau menurut Kamus Alkitab kira-kira sekitar 36 liter. Ya jadi banyak juga kan 36 liter itu. Dia lakukan itu sendiri. Jadi ini suatu pekerjaan yang berat gitu, mencari nafkah ya, breadwinner. Tapi dia lakukan dengan sabar, dengan tekun ya, dengan sungguh-sungguh. Kalau kita lihat dari ayat 23 ini sampai musim menuai jelai, musim menuai gandum telah berakhir. Nah ini kalau saya lihat di ensiklopedia fakta Alkitab, ini kira-kira 3 bulan lah musim menuai jelai dan menuai gandum itu sekitar 3 bulan. Dan biasanya kalau disitu dikatakan bulan Maret, April, Mei gitu, atau April, Mei, Juni, pokoknya selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan dia tidak berhenti untuk bekerja. Tapi kita melihat bahwa dia mengalami peningkatan. Kenapa? Karena tadinya dia mungkin tidak berhenti bekerja, tapi kemudian Boas kan menyuruh dia, coba ikut istirahat, kamu bisa berkumpul bersama dengan penyabit-penyabit yang perempuan, kamu bisa ikut minum. Ya jadi berkat. Dan kemudian Boas juga bilang, kalau misalnya kalian nanti menyabit, coba deh bukan pura-pura, tapi jatuhkanlah gitu jelai-jelai gitu, supaya dia bisa pungut lebih banyak. Jadi berkatnya itu semakin banyak ya. Kalau saya melihat barangkali tadinya hari pertama sekian, tapi karena begini-begini ya dia semakin banyak gitu berkat yang dia bisa bawa. Dan itu semua dia lakukan dengan tekun. Jadi ini buat saya juga apa yang telah dilakukan oleh Rut sebagai ciptaan baru adalah menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan yang kemudian terakhir, apa yang Rut lakukan sebagai ciptaan baru, mengucap syukur dengan sukacita. Ini kita bisa lihat di dalam Rut 10 dan 13. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing. Dan kemudian di ayat 13 dikatakan, kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah memenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Jadi ini buat saya ini adalah ucapan syukur Rut. Dia menganggap bahwa apa yang terjadi, apa yang dia terima, itu semua adalah kasih karunia.
Dia katakan, kenapa Tuhan berbelas kasihan pada saya? Padahal siapakah saya ini? Saya ini orang asing. Saya ini tidak sama dengan penyabit-penyabit yang lain. Ya barangkali bukan karyawan tetap, barangkali ya. Hanya datang begitu saja. Tapi ini semua adalah kasih karunia buat dia. Jadi dia mengucap syukur. Nah ini juga ya kaum ibu yang saya lihat dilakukan oleh Ruth ya sebagai dalam kehidupannya sebagai ciptaan baru, yaitu mengucap syukur dengan sukacita. Puji Tuhan, kaum ibu semua, jadi kita adalah buatan Allah, kita adalah ciptaan baru. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik, yaitu mewujudkan rencana Allah, karya penebusan. Nah, kita melihat bagaimana Ruth pada akhirnya penebusan itu terjadi dalam kehidupan Ruth ya. Boaz kemudian juga menikahi dia, bahkan dia mendapatkan kedudukan yang sangat baik. Kemudian dia memberikan anak laki-laki, kemudian bahkan dia menurunkan kemudian Raja Israel yang terbesar, dan kemudian turun ke bawah, itu dia keturunannya di bawah itu bahkan adalah juru selamat dunia ini, Tuhan Yesus Kristus. Nah, tentu saja ini tidak akan terjadi kalau Ruth tidak menjalani hidup sebagai ciptaan baru. Tapi karena dia menjalani hidup sebagai ciptaan baru, maka apa yang telah Allah rencanakan, pekerjaan baik yang telah Allah rencanakan, yaitu karya penebusannya, karya penebusan dunia ini juga terwujud karena Ruth mau hidup sebagai ciptaan baru. Mari kaum ibu, kita juga selalu melatih diri kita untuk hidup sebagai ciptaan baru, karena itulah identitas kita, dan karena kita tahu apa tujuan hidup kita, dan karena kita juga tahu bagaimana kita harus hidup tengah-tengah dunia ini. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus menguatkan kita semua dan akan terus memberkati kita dengan firman, dengan rohnya yang penuh dengan kuat kuasa, untuk kita dapat menjalani kehidupan kita menjadi saksi, menjadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita tetap bersyukur karena kita sudah beribadah. Kita mau menutup ibadah kita siang hari ini. Kita sudah menikmati kasih-Nya yang luar biasa, melalui pujian, melalui kebenaran firman yang sudah meneguhkan, menguatkan. Kita bersyukur, Dia Allah yang sungguh baik. Kita mau angkat tangan kita mau katakan bersyukur Bapa. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memuji-Mu, bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memuji-Mu, Tuhan, ibu-ibu sekalian, dan kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, dan kembalilah ke aktivitas masing-masing, dan bawalah berkat dari rahmat Allah Bapa cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini
besok, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kami akan bawa dan menikmati kebaikan Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.